Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Sebelumnya, Ibu Guru ingin mengingatkan anak-anak untuk terlebih dahulu membaca doa, murojaah, mendengarkan tausiah, dan sholat duha. Nah, adapun pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang taksiran bilangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan taksiran bilangan? Kita akan simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, dengan menyimak video, peserta didik dapat menentukan pembulatan suatu bilangan dengan benar. Dengan menyimak video, peserta didik dapat menentukan taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik suatu bilangan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai. Yang pertama, coba anak-anak simak gambar berikut. Nah, apakah sudah terlihat gambarnya? Ya, biasanya kita melihat gambar ini, ada label ini pada supermarket ya, atau pasar swalayan. Nah, biasanya anak-anak membayar dengan harga berapa ya? Apakah sesuai dengan tertera di sini atau dengan uang yang lebih sedikit atau lebih banyak? Ya, biasanya kita membayar uang 4.300 saja atau 4.400 ya. Nah, ini akan berhubungan dengan pembelajaran kita, yaitu apa sih yang dimaksud dengan taksiran bilangan. Taksiran bilangan. Taksiran bilangan disebut juga dengan perkiraan. Taksiran disimbolkan dengan tanda ini artinya mendekati. Taksiran pada suatu bilangan terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk mempermudah operasi hitung mendekati hasil aslinya. Nah, agar lebih memahami, kita akan simak beberapa contoh tentang taksiran bilangan. Yang pertama yaitu taksiran atas. Ditaksir ke atas artinya angka depan ditambah 1. Nah, di sini angka depannya 3. Maka kita taksir ke atas, kita tambah 1 menjadi 4. Angka yang di belakang ini menjadi 0. Berarti taksiran dari 35 jika ditaksir ke atas adalah 40. Ya, kalau 43 angka pertamanya 4. Jika ditaksir ke atas, maka angka pertamanya kita tambah 1 menjadi 5. Yang terakhir menjadi 0, maka taksiran dari 43 adalah 50. Jika dijumlahkan, hasil taksirannya menjadi 90. Nah, yang selanjutnya, taksiran yang ini, angka pertamanya 2, kita tambah 1 menjadi 3, yang terakhir menjadi 0, menjadi 300. Angka yang ini 3 ditaksir ke atas, kita tambah 1 menjadi 4. Yang lainnya menjadi 0, maka hasilnya adalah 400. Coba anak-anak kerjakan. Berapa hasilnya? 700. Yang ini coba anak-anak kerjakan secara mandiri. Berapa ya hasilnya? Ya, hasilnya adalah 3.000. Benar sekali. Selanjutnya, taksiran bawah. Taksiran bawah itu cara menaksirnya adalah angka depan tetap. Ya. Lalu angka yang lainnya kita ganti dengan 0. Misal di sini angka di depan adalah angka 3, maka angka 3-nya tetap dan angka lainnya kita ganti dengan 0. Maka hasil taksiran dari 35 adalah 30. Yang ini
Hasil taksiran dari 43, angka yang pertama itu 4, maka angka 4 tetap. Angka 3 kita ganti dengan 0, maka hasil taksiran ke bawah dari 43 adalah 40. Jumlah hasil taksiran 35 dan 43 adalah 30 ditambah 40 yaitu 70. Nah, bagaimana dengan ratusan? Ya, kita cukup melihat angka di depannya angka 2 tetap. Angka lainnya kita ganti dengan 0, maka hasil taksiran dari 256, taksiran ke bawah yaitu 200. Sedangkan untuk 352, angka 3-nya tetap. Yang lainnya kita ganti dengan 0, maka taksirannya adalah 300. Maka jumlah dari hasil taksirannya adalah 500. Nah, yang selanjutnya coba anak-anak kerjakan secara mandiri. Kira-kira berapa ya? Ya, hasilnya adalah 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000. Nah, lanjut kita akan belajar tentang taksiran terbaik. Pada taksiran terbaik, kita harus memperhatikan pembulatan bilangan berdasarkan satuan, puluhan, atau tempat bilangannya. Ratusan, ribuan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Nah, pembulatan bilangan ke satuan terdekat itu ada biasanya pada bilangan desimal dan bilangan pecahan. Kita akan belajar yang pertama pada bilangan desimal. Nah, ada aturan dalam pembulatan kesatuan terdekat. Yang pertama, jika angka persepuluhan atau angka di belakang koma, satu angka di belakang koma itu 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah atau tetap. Jika angka persepuluhan di belakang koma yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas yaitu ditambah dengan 1. Contoh sebagai berikut. Taksirlah 3,2 ditambah 5,6 ke taksiran satuan terdekat. Nah, yang akan kita ubah adalah satuannya. Maka kita akan perhatikan angka di belakang koma. Maka cara menjawabnya adalah sebagai berikut. 3,2, angka di belakang komanya adalah 2. Maka satuannya, nah kalau 2 ini masuk yang di sini. Satuannya itu angka ini akan bagaimana? Ya, akan tetap. Maka 3,2 dibulatkan menjadi 3. Lanjut. 5,6 dibulatkan menjadi, perhatikan, angka di belakang koma. Angka di belakang komanya adalah 6. Angka 5, satuan terdekatnya, karena ini 6 itu masuk yang ditambah 1. Maka angka 5-nya nambah 1. Maka 5,6 dibulatkan menjadi 6. Maka hasil taksiran penjumlahan dari 3,2 ditambah 5/6, taksirannya adalah 3 ditambah 6 menjadi 9. Paham ya? Jadi masing-masing ditaksir ke satuan terdekat. Kalau satuan yang diubah atau tetap, kita melihat angka di belakang komanya. Jika lebih atau sama dengan 5, maka nambah 1. Jika kurang dari 5, dari 0 sampai 4, boleh. Maka tetap. Selanjutnya yaitu taksiran bilangan terbaik untuk pembulatan bilangan kesatuan terdekat pada bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan, aturan pembulatannya yaitu jika pecahan kurang dari setengah, maka tetap. Jika lebih dari setengah, maka ditambah 1. Contohnya seperti ini. Taksirlah 31/2 dikali 51/3 ke taksiran satuan terdekat. Maka jawabannya adalah 3,5
dibulatkan menjadi, perhatikan pecahannya. Pecahannya adalah setengah. Karena setengah di sini memenuhi aturan pembulatan yang ini, yaitu lebih dari atau sama dengan, maka dia sama dengan, maka bilangan yang di depannya kita tambah dengan 1. Maka 3,5 dibulatkan menjadi 4. Karena setengah sama dengan setengah, maka ditambah dengan 1. Lalu bagaimana dengan 5/1/3? Perhatikan pecahannya. 1/3 itu kurang dari setengah, maka angka 5-nya tetap. Sehingga 5/1/3 dibulatkan menjadi 5, karena sepertiga kurang dari setengah. Lalu hasil dari perkalian 3/1/2 dikali 5/1/3 adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang taksiran terbaik untuk puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Nah, untuk taksiran terbaik ke pembulatan bilangan puluhan terdekat, anak-anak harus memperhatikan satuannya. Jika satuannya 0, 1, 2, 3, 4, maka puluhannya tetap. Jika 5, 6, 7, 8, 9, maka puluhannya ditambah 1. Contohnya seperti ini. 35, maka kita akan taksir ke puluhannya ini, puluhannya angka 3. Tapi anak-anak harus perhatikan satuannya. Satuan dari 35 adalah 5. 5 termasuk pada aturan pembulatan ini, yaitu ditambah 1 pada puluhan. Karena satuannya 5, maka puluhannya kita tambah 1. Lalu yang lain jadi 0. Maka 35 ditaksir menjadi 40. Nah, untuk puluhan 43, satuannya 3, maka angka 4-nya tetap. Lalu yang lain kita ganti dengan 0, maka hasilnya 40. Hasil dari penjumlahan taksiran dari 35 dan 43 adalah 80. Lalu bagaimana dengan ini, Bu? Ini kan ada ratusan. Anak-anak tidak perlu bingung, anak-anak hanya perlu melihat puluhan dan satuannya. Karena yang diminta ke puluhan terdekat, maka angka 5 ini akan kita tambah atau tetap, tergantung pada satuannya. Nah, satuannya adalah 6. 6 masuk di mana? Di sini. Kalau di sini 6, maka ditambah 1 5-nya. Lalu angka 6-nya jadi 0, maka ditaksir menjadi 260. Lalu 52, ini satuannya adalah 2. 5-nya tetap. 2-nya jadi 0, maka hasilnya 50. 260 ditambah 50 adalah 310. Lalu, taksiran terbaik untuk ratusan terdekat. Untuk ratusan terdekat, anak-anak perlu perhatikan puluhannya. Jadi, perhatikan ratusan dan puluhannya. Yang ratusan itu tetap atau ditambah tergantung pada puluhannya. Kita lihat di sini, puluhannya adalah angka, ya benar sekali, angka 3. Angka 3, maka ratusannya tetap. Angka 3 di sini, maka yang di depan ini tetap. Lalu, dua angka terakhir kita ubah menjadi 0. Maka, ditaksir menjadi 100. Selanjutnya, 353. Puluhannya adalah angka 5. Angka 5 di sini, ratusannya kita tambah 1. Yang lain menjadi 0. Maka ditaksir menjadi 400. Lalu dijumlahkan menjadi 500. Bagaimana dengan ini? Kan ada 1000-nya, Bu. Nah, yang ditaksir yang ratusan, ya. Jadi yang perlu dilihat adalah ratusan dan puluhan. Kita lihat dulu yang puluhannya. Puluhannya angka berapa? 5. Lalu kalau 5 di sini masuk mana? Ditambah 1 depannya.
yang lainnya 0, maka hasilnya 1300. Lanjut, yang ini puluhannya angka 5. Yang di depannya kita tambah 1 menjadi 200, maka hasilnya 1500. Nah, itu untuk ratusan terdekat. Untuk selanjutnya, taksiran terbaik, pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Yang harus perhatikan adalah ratusannya. Jika ratusannya kurang dari 5, maka ribuannya tetap. Jika lebih dari 5, maka ribuannya ditambah 1. Nah, pada bilangan ini, angka ratusan terdapat pada angka 1, karena angka 1 di sini masuk aturan pembulatan yang ini, maka ribuannya tetap. Yang lain kita ganti dengan nolnya 3, maka ditaksir menjadi 1000. Lalu selanjutnya, angka ratusannya adalah 3. 3 itu masuk yang mana? Yang ini, ribuannya tetap, maka angka 2-nya tetap. Lalu yang lainnya menjadi 0, ditaksir menjadi 2000. Jika dijumlahkan menjadi 3000. Nah, untuk yang ini perkalian, angka yang ratusannya adalah 2. 2 itu termasuk yang ini, maka ribuannya tetap. Yang lain kita ganti menjadi nolnya 3, maka ditaksir menjadi 1000. Lalu yang ini bagaimana? Angka ratusannya adalah 5. Lalu jika 5 ditambah dengan 1, yang lain menjadi nolnya 3, maka menjadi 7000. 1000 dikali 7000 adalah ya 7 juta. Nolnya tinggal ditambahin aja ini. Terakhir, pembulatan bilangan desimal. Nah, untuk bilangan desimal itu kita harus perhatikan angka di belakang koma. Jika angka di belakang komanya 0, 1, 2, 3, 4, maka tetap. Jika 5, 6, 7, 8, 9, maka ditambah 1. Nah, ini ada contoh. Bulatkan 1,1356 hingga 2 angka di belakang koma. Nah, dia hanya minta sampai 2 angka di belakang koma ini. Berarti batasnya cuma sampai sini. Bagaimana ya? Nah, perhatikan angka yang ketiga. Kalau dia minta cuma 2 angka di belakang koma, berarti perhatikan angka yang ketiga. Jika angkanya ketiga ini 5, maka ditambah 1 yang di depannya. Nah, yang lainnya bagaimana? Yang lainnya dihilangkan. Jadi 1,1356 adalah 1,14. Nah, yang lainnya dihilangkan. Sudah dibulatkan ke sini. Nah, contoh 2. Bulatkanlah 2,456, 1, 2, 3 hingga 3 angka di belakang koma. Jadi dia minta 3 angka sampai sini. Kalau 3 angka, maka kita harus perhatikan angka keempat. Nah, angka keempat adalah angka 1. Angka 1 di sini tetap. Berarti 6-nya tetap, yang lain dihilangkan menjadi 2,456. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang taksiran bilangan. Taksiran bilangan, apa ya anak-anak? Ya, taksiran bilangan itu adalah perkiraan. Cara menaksirkan suatu bilangan itu bisa taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Untuk taksiran atas, angka di paling depan kita tambahkan dengan 1. Untuk taksiran bawah, angka paling depan kita tetap. Lalu yang lainnya kita ganti dengan 0. Untuk pembulatan bilangan, pada bilangan desimal dan bilangan bulat, bilangan cacah, jika kurang dari 5, maka tetap.
Jika lebih dari 5, maka ditambah dengan 1. Untuk bilangan pecahan, jika kurang dari setengah, maka tetap. Jika lebih dari setengah, maka ditambah dengan 1. Demikianlah kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Salam sehat. Ibu guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.